Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, masih semangat ya. Kita lanjutkan ya pembelajaran kita di pertemuan kedua ya tentang mikroprosesor, microcontroller ya. Dalam kesempatan ini di pertemuan dua ini kita akan belajar tentang minimum system. Sebelumnya mari kita membaca doa dulu ya. Bagi yang muslim seperti biasa baca Al-Fatihah, yang non muslim sesuai dengan masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak ingin menyampaikan pesan sedikit ya. Anak sekalian, belajar itu seperti tumbuhnya rambut ya. Memang ini rambut Bapak sedikit ya. Tapi kiasannya seperti rambut. Tidak mungkin rambut itu bisa tumbuh dalam waktu yang cepat ya. Jadi seperti itu, belajar juga sama ya. Tapi dia akan tumbuh sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kamu juga kalau ingin menjadi manusia yang cerdas harus belajar terus-menerus sehingga ilmunya terus tumbuh. Setiap kamu buang waktu nggak belajar atau tidak ada pengetahuan baru yang bertambah, tentu kamu akan rugi ya. Jadi seperti itu, nggak mungkin hari ini dan nggak mungkin rambut sekarang kita tidur ya, nanti tidak lama kemudian pas kita bangun rambut kita langsung 1 senti, nggak kerasa ya, sedikit setelah lama ternyata kuku kita atau rambut kita menjadi panjang. Berarti itu adalah seperti itulah ilmu ya. Tetap semangat ya, kita belajar walaupun dalam kondisi seperti ini ya. Baik anak-anak ya, itu mungkin ya pesan singkat Bapak ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan tetap jangan lupa ya, selalu beribadah dan juga selalu menjadi anak yang patuh dan taat serta berguna bagi orang tua kamu. Dan jangan lupa juga doakan orang tua kamu semoga diberikan rezeki dan juga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ya ke materi. Sistem pertemuan 2 ini kita bicara tentang sistem minimum mikroprosesor ya. Ini ada tujuan pembelajarannya, mengetahui perkembangan mikroprosesor ya, dan juga dan penerapannya. Berarti kita masuk ke penerapannya ini ya. Oke, anak-anak sekalian, jadi sistem mikroprosesor itu apa sih? Gitu kan ya. Nah, pertama-tama saya ingin mengulas kembali apa itu mikroprosesor. Jadi mikroprosesor itu adalah merupakan chip ya. Chip itu kepingan ya. Seperti IC ya. Kamu kan kelas 12 sudah tahu ya apa itu chip. Di mana chip itu berisi aritmatika dan memiliki kemampuan ya untuk melakukan perhitungan dan logika. Perhitungan itu seperti 1 ditambah 1, 2 ditambah 3. Kalau logika itu apabila A maka menjadi C, itu logika ya. Nah, di mana mikroprosesor ini mampu menjalankan script program. Jadi selain dia karena apa dia harus ada aritmatika logika, karena untuk mengambil suatu keputusan itu pasti menggunakan aritmatik dan logika. Contohnya ya, ini kan kamu kelas 2, berarti kamu sudah kelas 2 ya, harusnya kamu sudah tahu ya. Jadi contohnya misalnya hakim misalnya ya, hakim ingin memutuskan dia mencuri apa nih, mencuri emas ya. Nah, ada lagi yang harganya itu setara dengan 20 juta misalnya gitu ya. Nah, ada lagi pencuri ayam ya, yang harganya sekitar puluhan ribu saja. Mana yang lebih besar akan dihukum? Tentunya yang mencurinya lebih besar. Nah, itu kan berarti pakai aritmatik, ngitung ya, hitung. Oh ternyata ayam lebih murah daripada emas ya, yang dicuri oleh si A dan si B. Kemudian si hakim akan memutuskan berapa nih. Yang untuk ayam misalkan 1 bulan gitu ya. Yang untuk emas misalkan 1 tahun. Karena dia punya prinsip logika. Karena yang dicurinya lebih kecil maka hukumannya lebih rendah, karena yang dicuri lebih besar maka hukumannya lebih tinggi. Jadi
menggunakan angka-angka atau menggunakan matematika itu tidak bisa mengambil keputusan apabila dia tidak memiliki kemampuan matematika dan kemampuan logika ya. Semuanya sama ya, misalnya tukang gado-gado lah misalnya yang paling gampang misalnya. Ya dia kan bisa nentukan ya berapa harga gado-gado sini. Nah, dia kan harus tahu harga kacangnya berapa, harga cabenya berapa, harga sayurannya berapa, baru dia bisa menentukan berapa jumlah atau berapa harga satu porsi gado-gado. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi dalam menyelesaikan suatu masalah atau mengambil suatu keputusan tentunya memerlukan kemampuan matematika dan logika ya, aritmatika dan logika. Nah, kelebihan dari prosesor ini adalah dia bisa menjalankan script program. Jadi nanti ada software ya yang menjalankan script program. Nanti kamu belajar ya. Oke. Nah, sekarang setiap mikroprosesor memiliki kode instruksi yang berbeda-beda. Jadi mikroprosesor itu kan banyak yang bikin perusahaannya. Saya kecilin dulu ya. Ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C ya. Seperti misalnya Intel, AMD kalau sekarang yang terkenal ya. Sebetulnya ada lagi Zilog ya, gitu. Nah, dan setiap perusahaan itu atau setiap produsen pembuat mikroprosesor itu memiliki memiliki kode-kode instruksi yang berbeda di dalamnya. Jadi karena kan mikroprosesor itu kan di dalamnya itu sebetulnya berisi transistor-transistor yang banyak, di mana transistor itu memiliki register-register, di mana register-register itu memiliki kode-kode. Nah, kode-kode register ya untuk pengaturan di dalam mikroprosesor itulah yang dimaksud dengan bagaimana kita menginstruksikan sesuatu kepada sebuah prosesor, itu dengan cara memberikan instruksi kepada register-register ini melalui apa? Melalui bahasa pemrograman tentunya ya. Nah, sistem minimum sistem mikroprosesor itu merupakan sebuah sistem yang dibangun dari komponen utama yaitu CPU ditambahkan dengan memori ditambahkan dengan I/O. Jadi inilah yang dimaksud dengan sistem minimum mikroprosesor. Jadi ada 3 ya, yaitu mikroprosesor itu sendiri, setelah itu memori dan masukan atau periferalnya. Gitu. Jadi yang menggunakan unit prosesor sebagai pemroses sentralnya, tetapi tetap dia memerlukan memori di sini ya, RAM dan juga I/O ya. Ini berarti ROM dan RAM ini termasuk dalam memori ya. Sementara penanti input output itu I/O-nya itu ya. Misalnya di sini contohnya misalkan handphone. Handphone itu sebetulnya adalah sudah mikroprosesor sudah memenuhi kriteria minimum sistem. Dalam handphone itu kan ada, kamu mengenal ya, ada prosesornya ya, 1. Yang kedua ada memorinya. Memorinya ada 2 ya, ada RAM, ada internal. Itu masuk ke dalam memori ya. Nah, kemudian ada lagi interface-nya atau periferalnya. Periferal itu seperti audio, terus layar ya. Berarti itu masuk dalam piranti input output ya. Itu kira-kira sehingga layar itu kan juga tombol. Jadi kalau sekarang kan itu layar handphone itu adalah merupakan tombol karena dia kan layar sentuh ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, di dalamnya ada koneksi ya di antara ketiga itu. Jadi prosesor itu sendiri, kedua adalah memori, dan ketiga adalah peripheral input output. Itu saling berkomunikasi ya, saling mengatur ya. Nah, bahasa programnya sendiri itu disimpan di RAM atau ROM ya. Jadi ketika kita membuat bahasa program itu nanti disimpan ke dalam eksternal ya. Nah, ke dalam ROM ya. Jadi memori eksternal kalau misalnya gampangnya di handphone yang sekarang istilah ROM ini sebetulnya sudah istilah lama ya. Jadi yang gampangnya, jadi software itu ditaruh di internal ya, di
Kalau di handphone berarti di memori internal, itu softwarenya. Kemudian memori internal itu di loading, diambil ya, yang dipanggil masuk ke dalam RAM. Jadi selanjutnya, karena apa? RAM itu kan random access memory, memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada internal, sehingga handphone kita atau minimum system ya, minimum system prosesor ini akan mampu bekerja lebih cepat lagi ya, itu dengan karena softwarenya sudah ada di RAM ya, yang kecepatannya lebih tinggi ya. Tetapi kelebihannya kalau RAM, dia ketika dia dijalankan tiba-tiba aliran listriknya mati ya, tapi kalau handphone kan enggak ya, karena pakai baterai atau baterainya habis ya gitu ya, maka semua yang diproduksi itu akan hilang ya. Beda kalau di RAM ini enggak hilang ya, atau di memori eksternal ya enggak hilang ya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah beberapa bayangan ya, atau tampilan gambar ya, bagaimana sebuah minimum sistem prosesor itu terjadi ya. Di sini mikroprosesor. Jadi mikroprosesor di sini membutuhkan ada I/O-nya nih, ini AD ini analog digital converter. Jadi mengubah dari analog ke digital converter. Terus ada osilator ya, clock-nya ya. Terus ada RAM-nya, terus ada memorinya, ini maksudnya memori internal ya. Dan lain sebagainya, yang nanti ada chip untuk VGA atau chip untuk layar. Jadi itu semua satu set ini, dimana prosesor ini kan nggak bisa bekerja sendiri, dia mesti dibantu oleh memori, tadi perangkat memori dan perangkat peripheral ya, untuk dia masuk untuk menangkap suara, untuk menangkap perintah tombol ya, untuk menampilkan layar, itu berarti peripheralnya atau I/O peripheralnya ya. Nah, keseluruhan ini di dalam sini ya, nanti ada yang namanya microcontroller. Nah, microcontroller itu sudah ada prosesornya di dalamnya, sudah ada analog digital converter, sudah ada RAM, sudah ada memorinya. Jadi microcontroller ini adalah merupakan chip yang memiliki minimum sistem mikroprosesor di dalamnya ya. Kira-kira seperti itu. Karena nanti untuk di jurusan kamu ini ya, ini yang akan lebih mendalami nanti itu adalah tentang mikrokontrollernya, karena kita elektronika industri yang pada prinsipnya kita mesin-mesin itu akan dikontrol oleh komputer, di mana komputer itu sudah menjadi satu packing yang disebut dengan microcontroller. Jadi microcontroller ini di dalamnya adalah prosesor dan teman-teman yang lain ya. Itu ya kira-kira ya, microcontroller. Nah, di sini berkaitan dengan instruksi ya, instruksi pada beberapa prosesor ya. Ini sudah 13 menit kita ini ya. Saya langsung aja ya ke sini. Ini silakan dibaca nanti ya. Bapak langsung aja ke komponen sistem minimum mikroprosesor ya. Jadi secara fisik ya, ada keluaran dan masukan dari sebuah mikroprosesor. Sini kamu bisa baca ya. Ada address bus, ada data bus, ada control bus. Ini berkaitan dengan saluran atau komunikasi ya, komunikasi antara satu bagian dengan bagian lainnya ya. Ya, kita cukupkan ya, karena ini sudah hampir 15 menit ya. Materi di video ini cuma terbatas 15 menit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.